Nah, di mana sih sebenarnya sumber yodium yang paling banyak? Sumber yodium yang paling banyak itu ada di laut, ya. Oleh karena itu, makanan-makanan yang berasal dari laut seperti udang, kerang, ikan laut, ganggang itu merupakan makanan-makanan sumber yodiumnya yang paling baik. Nah, dari tadi setelah ada gambaran tentang gagi dan juga yodium. Nah, bagaimana sih sebenarnya besaran masalah dari gangguan akibat kekurangan yodium? Nah, jadi kan tadi yodium ada di dalam tanah ya kan. Selain di dalam tanah, yodium itu bisa juga didapat dari air minum. Nah, ternyata sebagian besar sumber air minum yang ada di perumahan warga itu kandungan yodiumnya itu rendah, ya, hanya 0,4% yang kandungan yodiumnya itu tinggi. Ya, itu baik di perkotaan maupun di pedesaan kondisinya itu seperti itu. Nah, untuk melihat seberapa besar sih prevalensi gangguan akibat kekurangan yodium itu bisa dilihat dari yodium yang diekskresikan lewat urin. Ya, jadi sebagian besar yodiumnya yang kurang dari 100 mikrogram per liter itu terjadi pada ibu hamil. Jadi sebagian besar ibu hamil itu yodiumnya itu rendah. Nah, selanjutnya tentang ekologi dan demografi dari defisiensi yodium. Nah, ternyata tidak semua negara itu mempunyai sumber mineral iodium. Nah, di mana Indonesia sendiri itu merupakan salah satu negara yang beruntung karena sumber iodiumnya itu melimpah. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa iodium itu sebagian besar yang ada di alam, ya paling banyak itu ada di laut ya. Karena Indonesia sebagian besar negara kepulauan, jadi sumber iodiumnya itu melimpah. Ya, selain di laut, tadi sudah dijelaskan bahwa ada di dalam lapisan tanah. Nah, iodium yang ada di dalam tanah itu bentuknya iodida, iodine, sedangkan di dalam laut itu berupa iodida. Ya, nah konsentrasinya iodium sendiri itu berbeda-beda. Ya, yang paling besar ya tetap ada di laut yaitu 50 sampai 60 mikrogram per liter. Sedangkan yang paling banyak kedua itu ada pada air hujan dan yang terakhir itu ada pada udara. Nah, kaitannya dengan keberadaan iodium itu sendiri itu ada namanya dengan siklus iodium. Nah, bagaimana sih sebenarnya iodium yang ada di dalam tanah itu mengalami suatu siklus? Jadi dimulai dari tadi kan sumber iodium yang paling banyak kan ada di laut. Nah, iodium yang ada di laut itu akan menguap, ya, menguap ke udara. Nah, iodium yang menguap ke udara itu akan dikembalikan lagi ke bumi melalui air hujan. Selain air hujan, kalau di negara yang ada saljunya ya melalui salju seperti itu. Nah, apabila salju dan hujan itu yang sudah sampai ke permukaan bumi, ya di permukaan bumi, kemudian tapi tanahnya itu tidak mampu menahan air hujan itu sendiri, maka airnya itu akan dikembalikan ke sungai, terus dari sungai dikembalikan ke laut, ya dari laut balik lagi menguap ke udara seperti itu. Jadi siklusnya akan terjadi terus seperti itu. Ya, itu yang namanya siklus iodium. Ya, jadi karena iodium dari air lautnya itu akan menguap. Setelah menguap itu ya turun kembali ke bumi, ya masuk ke dalam permukaan tanah. Ketika di permukaan tanah yodiumnya itu tanahnya itu tidak mampu menahan yodium, akan dikembalikan lagi ke sungai, dari sungai kembali ke laut, ya menguap seperti itu terus. Itu namanya siklus yodium. Nah, ternyata ya dari hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahunnya 400.000 ton ya iodium itu hilang dari permukaan bumi. Nah, kemampuan tanah dalam menahan air itu berkaitan dengan tingkat endemisitas dari gagi. Jadi, semakin daerah itu endemis gagi, maka kandungan iodium di dalam tanahnya itu akan rendah. Ya, hanya kurang dari 10 mikrogram per liter. Sedangkan kalau daerah yang endemis gagi, kandungan iodium dalam tanahnya itu tinggi, lebih dari 1 miligram per liter. Tuh. Nah,
Kaitnya dengan kejadian gondok itu sendiri, ya biasanya tadi kan ada daerah dataran tinggi. Kenapa kok dataran tinggi? Karena dataran tinggi itu adalah tanah yang berkapur, sehingga kandungan yodium dalam tanahnya itu rendah, ya. Makanan-makanan sumber yodiumnya juga kandung makanan-makanan juga sumber kandungan yodiumnya itu juga rendah, ya. Tetapi pada akhir-akhir ini kejadian kekurangan yodium itu tidak hanya terjadi di daerah pegunungan, yang sudah berubah merambat ke daerah dataran rendah. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Ya, faktanya menunjukkan bahwa adanya cemaran air minum, ya, sumber air minumnya itu oleh logam berat, ya. Nah, kayak misalnya kejadian di Surabaya, di Porong itu. Ternyata sumber airnya itu tercampur logam berat, di mana ya logam beratnya itu akan menghambat absorpsi dari yodium, ya, absorpsi dari yodium oleh kelenjar tiroidnya. Nah, selain adanya cemaran air oleh logam berat, disebabkan juga karena adanya cemaran air, ya airnya itu tercemar oleh pestisida, ya, pupuk urea. Nah, pupuk ureanya itu bekas dari sawah, ya, ternyata merembes ke sumber air minumnya, ya, akibatnya ya sama, ya, menghambat absorpsi dari yodium. Itu kejadian di Madiun. Nah, selain pada di sawah, selain untuk pupuk di sawah, itu juga ada pupuk urea yang digunakan untuk memupuk apel-apel yang ada di Malang, ya, sehingga sumber air minumnya itu juga mencemari ureanya itu mencemari sumber air minumnya warga, ya, yang ada di Kota Malang itu, sehingga kejadian gondok itu meningkat di situ, ya, karena absorpsi dari yodium oleh kelenjar tiroidnya terganggu. Tuh, jadi bisa terjadi di perkotaan karena adanya pencemaran dari logam berat dan juga adanya dari pestisida. Nah, selain itu, ternyata faktanya di daerah Jember, ya, masyarakat itu mempunyai kebiasaan untuk mengkonsumsi singkong, di mana singkong adalah salah satu zat yang merupakan zat goitrogenik. Apa sih sebenarnya zat goitrogenik? Zat goitrogenik itu adalah zat yang menghambat penyerapan dari yodium. Nah, apa saja yang termasuk dari zat goitrogenik itu? Ya, contohnya adalah kubis. Ya, jadi hati-hati kalau kalian suka makan kubis, kemudian kecukupan yodiumnya kurang, itu bisa mengalami ya defisiensi yodium. Terus singkong, ya, singkong itu baik singkongnya sendiri maupun daunnya ternyata termasuk zat goitrogenik, ya. Terus, nah, ternyata tadi dikatakan bahwa laut itu adalah sumber yodium. Kenapa masyarakat laut itu bisa mengalami kekurangan yodium? Nah, ternyata faktanya ikan-ikan yang bagus, itu dijual sama mereka, sehingga mereka hanya mengkonsumsi ikan yang jelek-jelek saja sebagai sisanya. Ya, sebentar ya. Oke. Nah, itu makanya mereka yang di daerah pesisir laut pun mengalami kekurangan yodium. Terus selain itu ternyata ada bahan-bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh yang menghambat penyerapan yodium itu sendiri sehingga mengalami gondok atau perbesaran kelenjar tiroid. Di antaranya adalah zat pewarna, zat pemanis, terus penyedap rasa. Nah, gimana sih konsep terjadinya berdasarkan UNICEF? Jadi penyebab mendasarnya itu adalah sumber dayanya itu tidak mengandung yodium atau kandungan yodium di dalam tanahnya itu rendah, sehingga bahan-bahan makanan ataupun bahan hewan lainnya, ya, bahan pangan yang dari hewan maupun tumbuhan, kandungan yodiumnya itu juga rendah. Dipengaruhi juga oleh faktor ekonomi dan juga faktor politik. Nah, dari faktor tersebut menyebabkan yodium di dalam makanannya itu rendah, terus mereka juga tidak, karena faktor ekonomi, mereka juga susah membeli garam yang beryodium, dan karena pengetahuan yang mereka tentang garam beryodium itu rendah. Nah, penyebab langsung ini menyebabkan ya konsumsi dari garam beryodium itu rendah, sehingga muncullah gangguan akibat kekurangan yodium.
Ya, gangguan akibat kekurangan yodium itu disebabkan karena asupan yodium yang ada di dalam tubuhnya itu tidak cukup. Nah, kenapa asupan di dalam yodium itu tidak cukup? Karena makanan yang mengandung yodium itu rendah, ya, dan juga dia itu tidak mengkonsumsi garam yang beryodium. Selain itu, pengetahuannya mereka tentang garam beryodium itu juga rendah. Jadi mereka menganggap bahwa garam beryodium itu rasanya pahit, ya, terus tidak terasa asin dan lain sebagainya. Itu anggapan yang salah. Terus faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah karena rendahnya penyebab mendasarnya adalah karena memang rendahnya dari sumber dari makanan yang mengandung yodium itu sendiri. Nah, kalau di dalam makanannya kita sumber yodiumnya itu rendah, maka kita bisa mengatasi dengan mengkonsumsi garam beryodium yang memiliki konsentrasi 30 ppm sebanyak 1 gram per hari. Ya. Kemudian, selain kita mengkonsumsi garam beryodium 30 ppm sebanyak 1 gram per hari, yang bisa kita lakukan adalah mengkonsumsi bahan makanan yang berasal dari daerah yang tidak endemis gagi. Ya, tuh. Jadi kita istilahnya mendatangkan bahan makanan dari daerah-daerah yang tidak termasuk daerah endemis gagi. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, ini kaitannya dengan bioavailabilitas iodium. Jadi sebenarnya semua makanan itu mengandung iodium. Tapi sumber iodium yang paling banyak itu adalah dari laut. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan laut itu mengandung iodium 30 kali lipat daripada ikan tawar. Nah, iodium pada tanaman itu lebih banyak pada daunnya daripada pada umbinya. Ya, selain pada tanaman dan juga pada produk laut, iodium itu juga bisa diperoleh dari makanan yang sudah difortifikasi dengan penambahan iodium. Jadi contohnya kayak garam, ya. Terus yang kedua misalnya minyak, ya, tepung, susu dan lain sebagainya itu produk-produk yang sudah difortifikasi dengan iodium. Ini tabelnya, ya, rata-rata kandungan yodium di dalam bahan pangannya. Ya, ini kebalik ya, harusnya yang ini adalah ikan air tawar, yang ini adalah ikan air tawar, terus ya, yang ini artinya ikan air tawar, yang di bawah ini ikan laut. Karena tadi ikan laut itu kandungan iodiumnya itu adalah ya 30 kali lipat lebih banyak daripada ikan tawar. Ya, ikan laut itu. Oke. Nah, iodium sendiri itu memiliki sifat yang mudah menguap dan juga peka terhadap cahaya. Ini sudah ada ya banyak sekali penelitian yang meneliti tentang hal ini. Nah, proses pengolahan bahan makanan itu akan mempengaruhi ya ketersediaan iodium. Dia akan mengurangi ketersediaan iodium dari makanan tersebut. Ya, itu dipengaruhi oleh suhu dan juga waktu pengolahan. Semakin tinggi suhu, maka semakin besar kehilangan iodiumnya itu sendiri. Nah, ini diketahui bahwa dengan penggorengan itu iodiumnya hilang sebanyak 20%, sedangkan pemanggangan sebesar 23%, perebusan sekitar 58%. Nah, tetapi banyak juga ya yang ahli yang menyangkal ya tidak mendukung hal ini. Jadi kalau menguji kandungan iodium dalam hasil proses pemasakan itu ya menggunakan metode yang berbeda. Nah, ada banyak kemudian hal ini ditentang oleh ada beberapa ahli yang menentang loh. Enggak salah itu ya, kandungan iodium dalam masakan itu akan tetap sama. Buktinya iodium yang ada di dalam tubuh itu ya ketika dihitung ekspresi urinnya itu ya mereka itu mereka itu kandungan iodium di dalam tubuhnya itu tetap tinggi seperti itu. Tapi beberapa jurnal lainnya itu mengungkapkan bahwa proses pengolahan makanan itu mempengaruhi kandungan iodium. Ya, karena sifat iodium itu sendiri adalah dia itu mudah menguap dan juga peka terhadap cahaya. Ya, jadi ketika kita bilang seperti ini, mereka bilang loh, kalau dengan kayak gitu berarti harusnya program iodisasi garam itu tidak berhasil dong kayak gitu. Jadi istilahnya
ada yang mematahkan teori itu. Nah, karena dengan garam beriodium harusnya kejadian akibat kekurangan yodium itu bisa teratasi. Tapi kalau misalnya penelitian lain menunjukkan kalau pengolahan makanan itu merubah sifat merubah kandungan yodium. Nah, itu berarti secara tidak langsung kita mematahkan bahwa program garam beriodium untuk mengatasi gangguan akibat kekurangan yodium itu berhasil kayak gitu ya. Jadi ada kontroversial tentang hal ini. Tapi saya juga mempunyai artikelnya yang menyatakan bahwa memang proses pengolahan makanan itu memang mempengaruhi kandungan yodium di dalam makanan itu sendiri, ya. Nah, ternyata kandungan yodium di dalam dirinya manusia itu sangat sedikit sekali, yaitu 100 sampai 200 mg per hari. Tetapi pada kondisi fisiologis tertentu ada kebutuhan tambahan dari yodium sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Apalagi kalau seseorang itu berada di daerah yang endemis daki atau daerah yang memang makanan pokoknya adalah makanan-makanan sebagai zat goitrogenik seperti singkong, jagung, rebung, ubi jalar. Nah, itu harus ada tambahan konsumsi dari yodium karena kebutuhannya itu 200 sampai 300 mg per hari lebih tinggi. Ya, per harinya lebih tinggi. Ada tambahan sekitar 200 sampai 300 mg per hari. Ini konsumsi sesuai dengan kelompok umur. Nah, nanti kita kalian lihat lagi. Nah, kalau kekurangan vitamin A kemarin, untuk menilai status kekurangan vitamin A itu menggunakan apa? Ada yang masih ingat? Apa? Dia masih ingat nggak? Apa? Kekurangan vitamin A dengan melihat apa? Status apa? Status vitamin A bisa dilihat dari apa? Yuk. Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Dari kadar serum retinol, Bu. Ya, benar, serum retinol. Terus kalau secara klinisnya dilihat apanya, Mbak? Kalau kekurangan vitamin A secara klinis, Mbak Iza? Apa? Ada yang ingat selain Mbak Isa tadi benar. Jadi salah satunya status kekurangan vitamin A itu bisa dilihat dari kadar serum retinolnya. Ya kan secara subklinisnya. Kalau secara klinisnya dari apanya? Dilihat berdasarkan apanya? Apa? Menjawab. Dilihat secara bertahap atau berurutan dari dia buta senja sampai Seroptomia. Ya, jadi dia serofamia. Ya. Ya, jadi dilihat dari kerusakan pada bagian matanya ya, gejala yang muncul pada matanya, mulai dari buta senja sampai seroftalmia itu tadi. Oke, makasih Mbak Amira dan Mbak Isa. Nah, sedangkan kalau untuk gangguan akibat kekurangan yodium, untuk mengukur status yodiumnya itu bisa dua cara juga, secara biokimia juga dan secara klinis. Kalau secara biokimia yang paling sering digunakan itu adalah menggunakan ekspresi iodium di dalam urinnya. Ya, terus bisa juga selain itu menggunakan thyroid stimulating hormone. Ya, ini yang biasanya digunakan adalah ya urin iodin ekskresi iodin di dalam urinnya. Terus ini bisa mendeteksi kekurangan yodiumnya pada tahap awal. Nah, sama seperti dengan kekurangan vitamin A, ya, ketika sudah memasuki fase klinis, itu sudah terjadi perbesaran kelenjar tiroid, di mana ini sudah bukan defisiensi tingkat awal lagi, ya. Jadi kalau pada menggunakan biokimia itu kita bisa melihat defisiensi tingkat awalnya, tapi kalau secara klinis itu sudah bukan defisiensi tingkat awalnya, sudah terjadi perbesaran kelenjar tiroidnya, ya. Nah, kaitannya dengan pengukuran status yodium ini,
untuk individu itu kita bisa menggunakan kadar kreatinin dan juga tiroksin, pemeriksaan kadar kreatinin dan tiroksin. Sedangkan kalau pada masyarakat kita bisa menggunakan, karena itu yang lebih paling cepat ya, ekskresi yodium di dalam urin dan juga menggunakan perbesaran dari kelenjar tiroid. Untuk pemeriksaan status yodiumnya. Nah, kalau menggunakan ya tadi pemeriksaan individu kan menggunakan kadar ya kreatinin di dalam urin. Dikatakan normal apabila kreatininnya itu 50 mikrogram iodida per gram dari kreatinin. Kalau tahap 2, hipotiroid mengalami hipotiroid, kadar kreatininnya adalah 25 sampai 50. Kalau sudah tahap 3 mengalami kreatin atau pendek itu atau kecil itu adalah kurang dari 25 mikrogram iodida per gram. Ya, itu untuk berdasarkan kreatininnya. Terus yang kedua, kita bisa melihat berdasarkan perbesaran kelenjar tiroid atau gondok. Nah, gondok itu nama lainnya adalah goiter. Nah, untuk pemeriksaan perbesaran kelenjar tiroid ini itu bisa diaplikasikan pada anak yang berusia 6-12 tahun, dewasa, dan juga lansia. Ya, jadi perbesaran kelenjar gondok nama lainnya adalah goiter, di mana pemeriksaan goiter ini cocok digunakan untuk anak yang berusia 6-12 tahun, dewasa, dan juga lansia. Nah, ini kalau kelenjar tiroidnya normal, ya, kalau ada perbesaran, ya ini di kanan dan kiri itu mengalami perbesaran. Ya, ini ada perbesaran kelenjar tiroidnya di sini. Hal ini normal. Nah, tingkat perbesaran kelenjar tiroid itu sama kayak kekurangan vitamin A, ada tahapannya. Nah, sama kalau tiroid itu juga. Kalau 0, ini di Indonesia ya, perbesaran kelenjar tiroid yang ada di Indonesia itu pembagiannya seperti ini. 0 itu berarti tidak ada perbesaran sama sekali. Ya, ketika dipalpasi, ya palpasi itu adalah cara pemeriksaan dari ya kayak untuk kayak payudara itu kan dipalpasi juga, perbesaran kelenjar tiroid itu kan juga dipalpasi. Nah, kalau 0 itu tidak ada perbesaran ketika dipalpasi. Terus kalau 1A ya, ketika kita menengadah ya ketika dalam posisi normal, 1A itu pada posisi normal tidak ada perbesaran. Kalau 1B terus kalau 1B, kalau 1A itu pada posisi biasa tidak ada perbesaran ya kan. Kalau 1B, kalau kita menengadah gini, itu ada perbesaran kelenjar tiroidnya. Terus kalau 2 ya, pada posisi normal ada perbesaran kelenjar tiroid. Kalau yang ketiga pada jarak jauh sekitar 400 meter itu sudah terlihat adanya perbesaran kelenjar tiroid. Jadi kalau di Indonesia itu ada 5 tahapan, mulai dari 0 tidak ada perbesaran, 1A itu ketika kepala normal tidak ada perbesaran, 1B ketika tengah sudah terlihat perbesaran, terus ketika tahap yang kedua, ketika posisi normal terlihat perbesaran, tahap yang 3 ketika jarak 400 meter sudah tampak adanya perbesaran. Itu berdasarkan klasifikasi di Indonesia. Kalau perbesaran kelenjar gondok berdasarkan klasifikasi WHO, ya, ini ada tahapannya juga. Kalau WHO cuma membagi menjadi 3, yaitu kalau 0 itu tidak terlihat ya atau normal tidak ada permasalahan. Kalau 1 itu ada perbesaran tapi dengan kepala normal tidak terlihat. Ya, jadi kalau 1 dia itu sudah ada perbesaran tapi dengan kepala biasa tegak B ini tidak kelihatan. Kalau 2 dia itu ada perbesaran, terlihat jelas pada posisi normal, dan perbesaran kelenjarnya itu konsisten jika dipalpasi. Jadi kalau WHO itu ada 3, kalau berdasarkan Indonesia itu ada 5. Nah, dengan menggunakan palpasi ini, kita bisa menentukan adanya ya tiroid rate, total goiter rate, ya total goiter rate atau visible goiter rate. Maksudnya total goiter rate dan visible goiter rate itu apa? Kalau total goiter rate
itu kita melihat semua ya perbesaran baik tidak tampak maupun tampak ya dibandingkan semua yang dipapasi. Jadi kita melihat semuanya ya, baik yang perbesaran ya ketika ditemukan ada perbesaran baik tampak atau enggak itu kita hitung semua, itu total goiter rate. Kalau visible itu hanya perbesaran yang tampak saja ya, hanya perbesaran yang tampak saja yang dihitung dibagi jumlah semua yang dipalpasi ya. Jadi kalau yang total goiter rate kan baik yang tampak maupun tidak tampak, berarti mulai 1A sampai ke 3 di jumlah semua dibagi semua yang dipalpasi kali 100%. Kalau visible itu adalah hanya melihat perbesaran yang tampak saja. Perbesaran yang tampak itu dimulai dari 1B ya kan, tadi kalau 1 0 itu tidak tampak. Terus 1A itu pada posisi kepala normal tidak tampak. Kalau 1B pada posisi tengadah baru tampak, ya kan? Ini. Jadi kalau misalnya untuk menghitung total, total goiter rate atau TGR itu menggunakan ya semuanya yang ada perbesaran 1A ditambah 1B ditambah 2 ditambah 3 dibagi semuanya yang diperiksa. Ya, semua diperiksa. Terus kalau visible itu yang terlihat, visible goiter rate, itu hanya mulai dari 1B kan yang terlihat 1B ditambah 2 ya ditambah 3 dibagi semua. Itu namanya total goiter rate dan visible goiter rate. Ya. Untuk menegakkan akibat kekurangan gangguan akibat kekurangan yodium. Oke. Nah, kapan ya kalau kemarin kekurangan vitamin A kan sudah ada ya. Berapa sih prevalensi ketika dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat? Saya 20% kayak gitu. Nah, untuk bagi sendiri dikatakan sebagai masalah kesehatan masyarakat jika prevalensinya misalnya kita melihat goiternya ya. Kita melihat goiternya ya. Kalau pada anak-anak ya prevalensi anak-anak yang mengalami goiter itu ya 35%. Berarti daerah tersebut termasuk endemik berat. Nah, kalau cuma misalnya 6% berarti daerah tersebut mengalami endemik ringan. Nah, kalau cuma 2 ya berarti nggak ada endemik, gagi non endemis seperti itu ya. Untuk melihat bagaimana sih apakah gagi itu merupakan masalah kesehatan masyarakat atau tidak. Selanjutnya dampak atau akibat dari gangguan kekurangan yodium. Ya, dampaknya tadi sudah saya singgung di awal bahwa dampaknya itu sangat luas. Bisa mengenai ya baik yang masih dalam kandungan maupun janin, sampai balitanya itu sendiri, sampai dewasanya dan juga lansianya. Ya, diantaranya kalau semua umur ya pasti bisa mengalami goiter, itu bisa terkena. Terus mengalami hipotiroid dan juga mengalami iodin radioisotop. Kalau pada fetus ya bisa menyebabkan kelahiran mati, cacat psikomotorik, pada bayi juga sama. Lainnya pada saat fetus, pada anak dan remaja, cacat mental, terus kerdil atau kretinisme ya dan lain sebagainya, itu akibat dari gagi. Ini ada. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa makanan yang mengandung sumber iodinnya itu tidak terpenuhi mengakibatkan level iodin di dalam tubuhnya itu rendah. Nah, level iodin dalam tubuhnya rendah itu membuat ya level di dalam kelenjar tiroidnya itu juga rendah. Akibatnya akibatnya kelenjar tiroid itu memproduksi hormon tiroidnya itu lebih rendah. Nah, produksi hormon tiroid yang rendah itu merangsang untuk kelenjar pituitari itu membentuk TSH-nya lebih banyak, sehingga terjadi perbesaran kelenjar tiroid. Ya, kelenjar tiroidnya membesar. Tuh. Ya. Lagi ya dampak dari gangguan akibat kekurangan yodium
disebutkan bahwa adanya kreatin atau kretinisme. Nah, kretinisme itu adalah dia tidak hanya stunting atau kerdil, tetapi dia juga memiliki IQ yang ada di bawah rata-rata. Nah, kreatin ini baru bisa tampak setelah anak itu mengalami usia 12 bulan. Kreatin itu dibagi menjadi dua, yang kreatin ada dua, kreatin neurologik dan juga kreatin myxodema. Nah, kalau neurologik itu dia itu mengalami hambatan mental. Nah, organ yang dipengaruhi diantaranya telinga dan otak. Nah, menyebabkan kreatin neurologik itu ketika seorang ibu itu mengalami defisiensi yodium pada trimester 1 dan trimester kedua. Kalau myxodema itu mengalami odem atau pembekakan pada tungkainya kaki. Nah, myxodema ini disebabkan karena kekurangan yodium pada trimester akhir, ya. Itu tentang kretinisme. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa menanggulangi gagi? Ya, penanggulangan gagi itu ada 5 cara. Yang pertama melalui fortifikasi yodium pada garam. Ya pasti ya kalau kalian garam, kalau kalian sudah sering dengar adalah promosi tentang garam beriodium. Ya salah satu tindakannya adalah inspeksi di sekolah-sekolah. Ya muridnya itu disuruh bawa garam, terus kemudian dites dari dinas kesehatan seperti itu. Terus fortifikasi yodium pada air, jadi airnya juga ditambahkan yodium karena mengingat tadi berdasarkan hasil penelitian sumur-sumur penduduk itu kandungan yodiumnya itu sebagian adalah rendah. Terus selain itu juga bisa dilakukan suplementasi yodium pada hewan ya karena ya sebagian besar kita kan tetap makan hewan ya, makan protein hewani gitu kan. Nah, ketika diteliti ternyata ada beberapa binatang itu yang yodium di dalam tubuhnya itu rendah sehingga perlu adanya suplementasi yodium pada hewan. Terus yang keempat itu bisa diberikan suntikan minyak yodium dan yang terakhir adalah bisa melalui suplementasi kapsul yodium. Ya, ada 5 cara penanggulangan gagi. Nah, apabila ya penanggulangannya itu harus dilihat berdasarkan tingkat endemisitas dari gagi. Kalau gaginya itu ringan, maka cukup melakukan iodisasi garam dan juga perbaikan ekonomi. Kalau gaginya itu berat, maka harus diberikan suplementasi kapsul iodium. Ya, itu untuk penanggulangannya gagi berdasarkan dari tingkat endemisitas daerah. Nah, di sini lagi lebih detail, misalnya daerahnya ringan. Jadi misalnya ada pertanyaan, daerah A itu termasuk daerah dengan prevalensi gaginya, ya, dengan prevalensi dari pemeriksaan kelenjar gondok diperoleh misalnya 22%. Nah, Anda sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat ingin menanggulangi masalah tersebut. Apa yang harus dilakukan? Berarti kalau 21% termasuk dalam endemis apa? Endemis apa? Kalau 21%? Jadi prevalensi gagi berdasarkan total goiter rate-nya itu 21%. Nah, Anda sebagai seorang calon sarjana kesehatan masyarakat dibuat untuk menyusun rencana penanggulangannya. Nah, yang pertama kali kalian lihat adalah tetapkan dulu ya daerah tersebut endemis apa. Kalau 21 itu endemis apa? Sedang, ya, sedang, benar. Jadi apa yang bisa kalian lakukan ketika dia di endemis sedang? Apa yang bisa dilakukan? Memberikan kapsul minyak dan garam yang beriodium. Ya, berarti ada 2 hal yang bisa kita lakukan, yaitu kalau gaginya sedang itu adalah memberikan kapsul yodium 20-40 ppm. Yang kedua adalah memberikan garam beriodium ya 20-40 ppm. Yang kedua adalah memberikan kapsul minyak yang beriodium. Jadi kira-kira nanti misalnya ada contoh, ada pernyataan seperti itu bisa ya apa yang harus dilakukan. Nah, yang pertama tadi penanggulangan gagi itu dengan garam beriodium.
garam beriodium sendiri itu sudah mulai ada pertama kali di Indonesia tahun 1927. Ya, sebelum di Indonesia itu ternyata tahun 1920 itu sudah dilakukan di Switzerland. Ya. Nah, sebenarnya dengan menggunakan garam beriodium itu program yang paling murah dilakukan. Ya, biayanya itu paling murah. Tetapi ternyata program garam beriodium itu mengalami kendala. Kendalanya apa? Karena produksi garam itu tidak tersentralisasi, sehingga monitoringnya itu sudah susah dilakukan. Kayak kemarin sempat kan ya, stok garam di pasaran itu rendah, ya sehingga kosong gitu, sehingga harga garamnya itu sampai 3.500 apa 5.000 kayak gitu satu packnya, ya. Tuh. Terus yang kedua kendalanya adalah cara pengolahan dari garam beriodium itu sendiri. Dan yang ketiga adalah penerimaan dari masyarakat. Yang pertama itu tentang produksi garam beriodium yang tidak sentralisasi. Nah, ternyata dari hasil penelitian ya, dari 1 juta ton garam hanya 30%-nya itu yang diproduksi oleh PN garam. Sisanya itu adalah tersebar di berbagai daerah. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa rata-rata kebutuhan garam dalam setahun itu sebesar 600.000 ton. Nah, produksinya itu 1,1 juta ton. Jadi kan sebenarnya ada kelebihan kayak gitu kan ya. Nah, kelebihannya ini sebenarnya di mana? Tuh. Nah, selain itu juga iodium itu kan garam iodium itu kan memiliki konsentrasi berbeda-beda. Nah, ternyata ditemukan juga bahwa kadar iodium yang ada di dalam garam yang berada di masyarakat itu sangat rendah. Ya, hanya 58% saja yang memenuhi syarat tersebut. Jadi 42% lainnya itu tidak memenuhi syarat. Ya, nah ini. Ada macam apa saja sih? Berapa sih kadar garam itu? Ya ada yang 0 itu berarti kan nggak ada sama sekali. Yang 30 yang biasanya digunakan di Indonesia itu ini 30 sampai 39, 30 ya. Terus ada juga 40, 50 dan juga sampai lebih dari 50. Ya. Nah, cara pengolahannya. Jadi kaitannya dengan cara pengolahan ini sudah saya sampaikan tadi bahwa ini ada kontroversial. Jadi kalau misalnya dibilang ada yang tidak setuju loh. Kalau misalnya garamnya itu hilang, nah kenapa kok yang diekskresi di dalam urinnya itu kok tetap tinggi kayak gitu. Nah itu kontroversial juga ya. Jadi ada yang bilang ya kalau saya meneliti dengan metode ini ya 2 metode itu terbukti bahwa kandungan yodium itu ketika dipanaskan, digoreng, dan juga direbus, itu kandungannya akan berbeda seperti itu ya. Itu tentang pengolahan. Selanjutnya penerimaan masyarakat, ternyata sebanyak 77 itu sudah cukup, terus hanya sebanyak 8,1 saja yang belum mengandung iodium. Kenapa? Ya tadi tidak terbiasa, terus rasanya itu pahit, kurang gurih, dan lain sebagainya. Ya. Terus hasil penelitian itu menunjukkan bahwa harusnya 90% rumah tangga itu sudah mengkonsumsi garam beriodium dan juga berdasarkan Global Iodine Nutrition Score itu status iodium Indonesia itu sudah lebih dari cukup sehingga masalah gaginya itu bisa diturunkan. Ya, ini prevalensi gagi berdasarkan pendidikan, pekerjaan dan juga tempat tinggal. Terus selanjutnya setelah suplementasi garam beriodium, terus sekarang adalah suplementasi iodium pada hewan, ya kan? Suplementasi iodium pada hewan. Kenapa? Ya karena itu tadi ketika iodiumnya itu ada di dalam tanah, ternyata tanahnya itu tidak mengandung sumber iodium gitu. Nah, yang bisa dilakukan supaya hewannya itu mengandung iodium adalah pemberian suplemen iodium pada hewan. Nah, pertama kalinya itu tidak dikasihkan ke babi dan sapi yang ada di Jerman, ternyata kandungan iodium di dalam dagingnya itu meningkat, sehingga meningkatkan konsumsi iodium. Terus yang ketiga itu pemberian suntikan minyak iodium. Ya, suntikan minyak iodium itu di Indonesia pertama kali dilakukan di Papua Nugini. Ya.
Jadi kenapa kok di Papua Nugini? Karena Papua Nugini itu merupakan daerah endemik gagi dan juga terisolasi. Nah, pada daerah tersebut harusnya diberikan berupa 1 ml suntikan, di mana 1 ml suntikan ini mengandung 480 iodin. Nah, menyuntiknya ini setiap 3 tahun sekali. Ya, ini diberikan pada wanita usia subur, ya, di mana usianya kurang dari 40 tahun. Nah, ternyata program suntikan minyak iodium itu ya tidak berhasil dilakukan karena administrasinya itu susah. Nah, selanjutnya gantikan ke kapsul minyak iodium. Nah, kapsul minyak iodium ini pertama kali dilakukan di India dan juga di Cina. Dengan memberikan kapsul minyak iodium itu, ternyata prevalensi iodiumnya itu turun menjadi 50%-nya. Efektivitas programnya itu 50%. Nah, di Indonesia sendiri, untuk pemberian kapsul minyak iodium itu dilakukan pada tahun 1992 dengan sasaran anak SD di daerah endemik. Nah, awalnya itu pada anak SD aja, kalau wanita usia subur tadi ya, dan itu diberikan suntikan minyak iodium. Nah, karena suntikan minyak iodium itu mengalami kendala karena kendala administrasi, makanya wanita usia subur itu diberikan kapsul iodium untuk mencegah kretinisme. Nah, itu kemudian langkah-langkah apa sih ya? Jadi langkah-langkah apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan? Yang pertama itu tadi ya sudah saya contohkan, kita harus menetapkan dulu daerah itu endemis apa ya. Daerah itu endemis berat, sedang, atau ringan. Kita sudah tahu endemisitasnya, baru kita membuat programnya itu apa. Ya, itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Permisi Bu, izin bertanya. Ya, silakan Mas Alvin. Tadi kan sempat dijelaskan di PPT bahwa iodium di dalam tanah itu berupa iodin dan di dalam laut itu berupa iodida. Nah, itu nantinya di dalam tubuh apakah metabolismenya sebenarnya sama saja ya Bu? Ya, oke, makasih. Jadi metabolisme di dalam tubuhnya tetap sama nanti Mas. Jadi metabolisme dari iodiumnya itu kan nanti metabolisme sama. Jadi nanti kan di dalam bahan makanannya bentuknya adalah dari pokoknya metabolismenya nanti di dalam tubuhnya itu akan sama. Ya, baik yang dari laut nanti kan harus diubah dulu menjadi iodida kayak gitu kan ya, nanti terus masuk ke dalam tubuh dengan bantuan enzim-enzim tertentu gitu akan sama nanti metabolismenya. Ya, baik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ini saya ada video ya, sedikit video untuk tadi pemeriksaan goiter. Cara pemeriksaan goiter, ya, cara pemeriksaan gondok dengan palpasi, ini ada videonya. Nah,
Benar, sedang di meja belajar Umar. Ya, sama. Permisi Bu, ini videonya tidak ada suaranya Bu. Nggak ada, tas. Sebentar. Saya ulangi dulu, bentar. Saya, bentar. Hello there, my name's Andrew. I'm one of the final year medical students. Could I confirm your name and age, please? Hi, I'm Simon, and I'm 24 years old. Nice to meet you, Simon. Today I've been asked to examine the thyroid gland in your neck. Would that be okay? That's fine. This will just involve me generally inspecting, and I'll move in closer to the neck to have a closer look, and then have a feel of the neck as well. Is that all right? Sure. That's great. Are you comfortable where you are? Yeah. Fantastic. We'll start. Simon, if you could just bring your arms out in front of you like this and splay your fingers. Fantastic. I'm just going to lay a piece of paper on the hands. If you could turn your hands over for me. Finally, I'm going to feel your pulse. Thank you. I'm now going to look more closely at your eyes. If you could just pick a point on the wall behind me. And now I'm just going to look from the side. And I'll now look from behind. If you could just look slightly up for me, Simon. We're just going to do some movements of your eye now, Simon. So if you could just follow my finger, do let me know if you have any pain or double vision. That's great. Again, if you could keep your head still and follow my finger for me. Thank you. I'm just going to more closely inspect your neck now. If you just stay as you are. And if you could just take a sip of this water and hold it in your mouth. And swallow. Fantastic, Simon. If you could just stick your tongue out now. I'm now just going to feel your neck as well. If you could just stick your tongue out for me, Simon. That's great. And if you could just take a sip of the water for me. And swallow. I'm just going to feel the glands in your neck.
Fantastic, thank you. I'm now going to feel your windpipe. It might be a little bit uncomfortable. I'm now going to tap on your chest. And finally, I'm going to listen. If you could just take a deep breath and hold your breath there. And breathe normally. Simon, I'd just like to finish with some special tests. So we're going to start with the reflexes in your arms. If you could just relax your arms on your lap like this with your palms facing to the ceiling. Fantastic. I'd just like to look at your shins, if you wouldn't mind rolling your trousers up for me. Sure. Fantastic. And finally, if you could stand up, but first I'd like you to cross your arms for me. And relax. This completes the examination. Thank you very much. Today I examined Simon Sayers, who's 24 years old. On general inspection, he had a fine tremor of his outstretched hands, but there were no other peripheral stigmata of thyroid disease. There was no evidence of thyroid eye disease and no goiter. To complete my examination, I'd like to do some blood tests and look specifically at the T4 and TSH levels. Jadi pemeriksaan goiter aja intinya nggak cukup gitu ya. Jadi harus diikuti dengan pemeriksaan secara biokimia yang lainnya gitu ya. Kemarin ada pertanyaan, nah gimana cara membedakan itu misalnya ada perbesaran tiroid gitu ya. Ditemukan ada perbesaran dan di mana itu memastikan kekurangan yodium atau enggak ya, itu tadi sudah dijawab sama terapisnya ya, sama perawatnya, bahwa untuk meyakinkan apakah itu memang tiroid atau enggak ya, kalau dia tadi kan ada keluhan tapi ternyata kan enggak ada perbesaran, enggak ada goiter, nah itu harus dilanjutkan dengan tes secara biokimianya seperti itu. Nah sama juga kalau misalnya ditemukan adanya benjolan, ada perbesaran tiroid kayak gitu, harus tetap ditegakkan dengan biokimia tes ya, untuk memastikan apakah itu benar perbesaran kelenjar tiroid atau tidak ya, karena kekurangan yodium atau tidak, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, masih ada waktunya, silakan. Permisi, izin bertanya. Ya, silakan Mbak Eka. Ketika bayi mengalami gangguan gagi itu, apakah disebabkan karena faktor genetik atau nutrisi dari ibu hamil itu ya Bu? Jadi kalau kekurangannya itu kan tadi kan bisa disebabkan ya. Jadi kalau gagi ini bukan karena genetik ya. Jadi kalau bisa dilihat dari kerangka dari UNICEF, itu gangguan akibat kekurangan yodium itu bukan faktor genetik, tapi lebih ke penyebab langsungnya adalah karena asupan yodiumnya di dalam dari ibunya, berarti ya asupan yodium di dalam tubuh ibunya itu yang kurang, seperti itu ya. Jadi kalau dilihat ini ya, saya share screen lagi. Kalau dilihat kerangka konsepnya dari, kerangka, nah ini kan ya, kalau dilihat dari kerangka konsepnya UNICEF untuk terjadinya gagi itu di sini tidak ada faktor genetik, ya kan? Ya, tapi karena ada ketidakcukupan asupan yodium. Berarti ya kalau misalnya bayi itu sampai kekurangan yodium, ya berarti dia itu kekurangannya dari ibunya. Jadi ibunya yang kebutuhan yodiumnya itu tidak terpenuhi, seperti itu. Itu yang bisa saya jawab, Mbak Eka. Semoga bisa menjawab ya. Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Eka. Oke, mungkin ada lagi. Ibu, permisi. Ya, silakan Mbak Sofa. Tadi kan dijelaskan kalau kita mau menentukan itu kan harus kita tahu daerah itu endemis apa. Nah, secara garis besar itu
cara kita untuk mengetahui daerah itu endemis apa itu bagaimana ya Bu? Terima kasih. Oke, nah kalau daerah berdasarkan endemisitasnya, nah itu bisa dilihat kan dari ini, valensinya ini kan, ini Mbak. Bentar. Nah, di sini ya termasuk endemis ringan. Katakan daerah itu mengalami gagi ringan, ya endemis ringan, itu apabila prevalensi dari total goiter rate atau ekspresi iodium di dalam urinnya itu 50 sampai 99 mg per liter. Tapi kalau dilihat prevalensi total goiter rate-nya itu hanya misalnya 5 sampai 19,9%, berarti daerah tersebut termasuk endemis yang ringan. Terus kalau yang sedang itu berarti ya total goiter rate-nya itu 20 sampai 29,9. Kalau berat berarti ya total goiter rate-nya itu lebih dari 30%. Seperti itu. Jadi kita lihat prevalensi dari penilaian status gaginya itu sendiri. Ya, itu Mbak. Nah, kalau mau melihat misalnya tadi kan juga ada ya berdasarkan kandungan yodium di dalam tanahnya. Nah, kandungan yodium di dalam tanahnya itu juga bisa dilihat berdasarkan tes di laboratorium. Jadi kita mengambil misalnya sampel airnya. Kalau sampel air kita bisa juga melihat air itu mengandung yodium atau enggak. Terus dari tanahnya kita juga bisa mengambil sampel tanahnya itu sendiri, kita lihat di laboratorium apakah dia kandungan gaginya itu berapa. Ya, apabila kandungan yodium di dalam tanahnya, ini kan juga ada di sini kan ya. Apabila kandungan yodium di dalam tanahnya itu nih tadi ya. Bentar. Nah, apabila kandungan daerah yodium dalam tanahnya itu kurang dari kandungan yodium air tanahnya itu kurang dari 10 mg per liter, berarti itu dia itu termasuk daerah endemis. Kalau yang non endemis itu 1 mg per liter, seperti itu. Ya, itu Mbak. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terjawabkah pertanyaannya tadi? Ampun Ibu. Oke. Mungkin ada lagi. Saya izin bertanya, Bu. Iya. Silakan Mas Fadil dulu. Iya, Bu, terima kasih. Itu sebelumnya di PPT itu disebutkan salah satu penyebab mendasar itu karena faktor politik dan ideologi. Itu contohnya seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Ya, jadi misalnya kan faktor politik tadi ya, misalnya tadi kan kaitannya dengan distribusi garam yodium ya. Seperti yang saya sampaikan tadi kan, sebenarnya garamnya itu melimpah, tapi kenapa pasokannya itu nggak ada? Paham maksud saya nggak? Jadi sebenarnya produksinya itu banyak, tetapi kenapa kok garam yang ada di pasaran itu nggak ada? Itu kan salah satunya dipengaruhi juga ada politik ya, maksudnya ada taktik ya, ada taktik politik gitulah istilahnya ya, kayak misalnya beras ya, beras itu loh produksinya itu juga banyak kayak gitu ya, kenapa kok bisa sampai kebijakan impor gitu istilahnya kayak gitu maksud saya Mas. Nah ya, sehingga menyebabkan ya ketersediaan garamnya yang di masyarakat sendiri itu sedikit, akhirnya masyarakat itu tidak mampu menjangkau garam beriodiumnya itu karena harganya kalau seperti teori ekonomi semakin sedikit keberadaan barang di pasar, maka harganya akan semakin mahal ya, kayak gitu. Akibatnya ya wes lah, aku nggak usah pakai garam yodium aja, pakai garam yang krosok. Tahu garam krosok ya? Garam yang itu loh, garam kasar itu loh ya, tahu kan ya? Yang Iya, bukan halus ya, kayak gitu. Itu contohnya Mas, seperti itu kurang lebihnya. Apakah bisa menjawab pertanyaannya Mas? Iya Bu, sudah. Terima kasih Bu. Ya, oke, sama-sama. Siapa tadi Mbak? Siapa? Silakan. Iya, saya mau izin bertanya. Tadi Mbak Dewi, silakan. Iya, kalau kreatin itu kan ini ya Bu, kerdil. Berarti saya mau konfirmasi aja. Berarti kalau kreatin itu sudah pasti stunting, tapi kalau stunting belum tentu kreatin gitu ya Bu. Soalnya tadi kan dijelaskan kreatin itu sama gangguan mentalnya juga. Ya benar Mbak. Jadi ya kalau kreatin itu pasti stunting, tapi kalau stunting itu belum tentu kreatin. Jadi nggak semua anak stunting itu kan IQ-nya rendah, enggak kan?
ya kan? Nah, tapi kalau kreatin itu pasti dia itu mengalami IQ yang lebih rendah dibandingkan anak-anak yang lainnya. Seperti itu. Jadi kalau kreatinisme selain itu dia itu kerdil, tetapi dia itu juga bisa dalam dua hal itu tadi. Dia bisa memang gangguan mental atau dia itu mana tadi dia itu mengalami mixodema. Ya, mixodema itu adalah terjadinya odem sehingga mukanya itu tampak bengap, terus itu disebabkan karena defisiensi yodiumnya itu pada akhir kehamilan itu. Jadi kalau stunting belum tentu kreatin, tapi kalau kreatin pasti dia itu stunting, pasti dia itu kerdil seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Silakan. Bu, saya izin bertanya. Ya. Semisal ya Bu, terkait tadi yang penyakit gondok, itu kan diangkat ya, untuk mengatasnya kan diangkat kelenjar tiroidnya. Semisal sudah diangkat, apakah berkemungkinan besar ke depannya akan mengalami hal yang serupa jika kekurangan yodium? Ya, jadi terima kasih Mbak. Jadi kalau kelenjar tiroid itu kan ada di sebelah kiri sama sebelah kanan, gitu kan ya. Nah, ini kan ya, kalau ini kan kelenjar tiroid ya, kelenjar tiroid kalau sudah diangkat berarti kan dia sudah tidak memiliki kelenjar tiroid lagi kan ya. Nah, berarti berarti dia kan sudah tidak akan mengalami perbesaran kelenjar tiroid ini lagi. Gitu. Kalau pengetahuan saya seperti itu, Mbak. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi kah? Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan Mbak Dewi. Oh iya, ini Bu, tadi mungkin follow-up question dari Aninda ya Bu. Berarti nanti yang diangkat itu cuma yang bagian perbesarannya aja atau semuanya diangkat sampai tidak memiliki kelenjar tiroid lagi ya Bu? Oke, makasih Mbak. Nah ini ya maksudnya kalau mohon maaf ya, tadi kalau sepengetahuan saya memang diangkat kelenjarnya gitu ya. Tapi kelenjar tiroid itu kan ada dua ya, kiri sama kanan kan, ya kan? Ya nggak sih? Ya nggak? Biomediknya kalian gimana? Nah itu berarti kan memang kalau kelenjarnya sudah diangkat, berarti kan dia sudah nggak ada kelenjarnya, gitu bukan ya? Jadi ya sudah kelenjar tiroidnya sudah nggak ada lagi gitu. Gitu nggak ya? Nanti coba saya pelajari lagi ya tentang perbesaran kelenjar tiroid ini tadi. Nanti kalau ketemu dengan saya lagi, tolong nanti diingatkan ya. Apakah memang semuanya itu diangkat sampai kelenjarnya itu nggak ada atau gimana? Itu nanti tolong diingatkan saya lagi ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, oke, sama-sama. Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Kan tadi di PPT itu ada penjelasan kalau garamnya itu seiring berjalannya waktu itu bakalan hilang 400.000 ton ya Ibu. Nah itu penyebab hilangnya itu kenapa Ibu? Apa karena siklus atau ada manusia yang melakukan eksploitasi atau mungkin ada faktor yang lain Ibu? Terus apakah kejadian itu bakalan terjadi secara terus-menerus Ibu? Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jadi kehilangan garam itu ya karena siklus yodium itu tadi, karena tanahnya itu tidak mampu menahan adanya air itu tadi, kan akhirnya kembali lagi ke airnya kembali lagi ke laut, menguap lagi kayak gitu ya. Memang itu siklusnya yang terjadi setiap siklus yodium itu seperti itu gitu Mbak. Jadi nanti meskipun kehilangan tapi kan masuk lagi, hilang lagi kayak gitu. Jadi tetap bisa gitu. Jadi bukan karena ulahnya manusia seperti itu Mbak. Kan ini kan kehilangannya di dalam tanahnya kayak gitu kan ya. Jadi bukan karena
perbuatan manusia itu bukan, tapi memang karena pusidiumnya itu menyebabkan menyebabkan bumi itu kehilangan yodium itu tadi, karena kemampuan tanah dalam menahan yodiumnya itu sendiri ya rendah kayak gitu. Itu sih Mbak. Ya, baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke. Ada lagi? Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan Mas. Iya, tadi kan disebutkan ya Bu, kalau misalnya kekurangan yodium itu biasanya di daerah yang kayak jauh dari pantai gitu. Tapi ada nyatanya di daerah saya itu Bu, di daerah Kenjeran itu masih banyak beberapa orang itu terkena gaki gitu Bu. Apakah memang dari dari jarak pantai ke rumah itu tidak mempengaruhi sepenuhnya ya Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Al-Habsi. Jadi tadi sudah saya sampaikan juga bahwa memang ada kemungkinan kenapa sih orang yang tinggal di daerah pantai itu tetap mengalami gaki kayak gitu. Nah, kemungkinannya adalah dia itu ya benar pantai itu penghasil ikan laut, tapi makanan yang dia hasilkan itu tidak dia konsumsi sendiri, tapi dia jual. Akhirnya kan dia ya udah makannya yang jelek-jelek yang kandungan yodiumnya itu rendah seperti itu. Nah, jadi hal tersebut yang menyebabkan dia itu mengalami defisiensi yodium. Gitu sih kalau berdasarkan kalau berdasarkan hasil penelitiannya itu seperti itu. Jadi kenapa kok di dekat pantai dia bisa kekurangan yodium? Nah, karena makanan yang dia makan itu ya hasil lautnya itu dia jual, tapi yang dia makan itu hanya sisa-sisa dari apa yang tidak laku, yang jelek-jelek kayak gitu ya, yang tidak laku itu mereka makan sendiri kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Baik Ibu maaf mau konfirmasi lagi ya Bu. Untuk di suatu daerah itu angka gakinya itu sudah mulai rendah gitu, apakah masih perlu ya Bu kayak pencegahan sama edukasi lagi ke masyarakat, misalnya sudah nggak ada angka gaki di suatu daerah itu? Ya, oke, makasih. Nah, edukasi tetap diperlukan kalau menurut saya, Mas. Jadi meskipun sudah rendah, tapi kan ada kemungkinan misalnya daerah tersebut tadi ya, misalnya daerah yang termasuk endemis gaki kayak gitu. Nah, ada kemungkinan lagi meskipun prevalensinya sudah turun, nah ada kemungkinan jika dia itu balik lagi kebiasaan yang dulu misalnya ya tidak mau konsumsi garam beriodium, terus tidak mendapatkan pasokan sumber bahan makanan lain dari luar daerah yang tidak endemis gaki kayak gitu, dan ada kemungkinan juga dia itu bisa mengalami ya bukan dia ya, maksudnya ada lagi misalnya orang lain kayak gitu ya bisa mengalami gaki itu sendiri gitu. Ya, jadi jangan sampai kayak siklus yang berulang gitu loh, sudah teratasi terus nanti ternyata oh ini kok bisa disembuhkan kayak gitu, akhirnya dia menyepelekan kayak gitu, akhirnya malah semakin merembet kayak gitu, malah tinggi lagi gitu. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri ya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf kalau tadi misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, ya karena saya juga belum tahu, nanti saya coba cari dulu ya jawabannya gitu. Terus nanti tolong diingatkan saya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Semoga sehat selalu, sukses selalu buat kalian semua. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Saya izin live ya. Iya, Ibu. Terima kasih.